Pernahkah kalian merasakan ketika bangun tidur merasa bahagia? Jika pernah, sama seperti yang saat ini dirasakan oleh Baskoro. Pria tampan ini merasakan tubuhnya hangat ketika baru saja membuka matanya. Baskoro terkejut ketika melihat Condro masih melingkarkan tubuhnya dan tak berpindah posisi sama sekali. Dan masih sama seperti terakhir kali ia lihat sesaat sebelum keduanya terlelap. Baskoro hendak melepas rangkulan Condro, namun Condro tiba-tiba saja bergerak dan bangun. "Bas, sugeng enjing," ucap Condro sembari masih memeluk perut Baskoro yang setengah duduk. "Sugeng enjing, Mas. Panasmu udah turun. Lalu bagaimana bagian belakangmu? Apa masih sakit?" "Alhamdulillah, Mas, udah enggak. Makasih ya, Mas." "Iya, sama-sama." "Mau kemana? Masih pagi." "Mau subuhan, Mas. Udah hampir habis waktunya." Bas, tunggu." "Ya, Mas." "Hari ini kalau kamu capek gak usah beres-beres dulu. Biar Mas aja yang beres-beres sendiri." "Gak apa-apa, Mas. Aku udah sehat." "Ya sudah, kalau gitu kamu nyapu-nyapu aja ya. Gak usah beresin halaman depan." "Iya, Mas." "Kalau gitu Mas balik ke kamar dulu ya." "Iya, Mas." Condro pun kembali naik ke lantai 2 menuju kamarnya sendiri. Namun ketika Condro membuka pintu, Anjani justru tidak ada di kamar. Lalu Condro mencoba mengecek ke kamar mandi. "Beb, kamu di mana?" Beb, kamu dari mana sih?" "Harusnya aku yang tanya sama kamu. Kamu dari mana? Aku udah turun ke bawah nyariin kamu. Barusan juga ke kamar pembantu, cuma ada Baskoro lagi sholat. Kamu gak ada. Atau semalam kamu keluar rumah ya? Kabur jalan sama cewek?" "Enggak, Beb. Aku tadi di bawah kok. Olahraga pagi di depan rumah." "Tumben. Biasanya jam segini juga kamu belum bangun." "Ya, sekarang aku pengen rajin olahraga. Selain biar sehat, kan biar kuat. Dan juga biar tahan lama. Kan kamu udah buktikan semalam." Ting ting. "Ih, ngeles aja sih." Condro tiba-tiba saja menutup pintu, lalu mengajak Anjani morning sex. Keduanya pun bertempur di pagi hari. Baskoro pun yang menyapu lantai 1 sampai-sampai mendengar teriakan dua insan itu. Setelah Baskoro membereskan lantai 1, Baskoro enggan hendak ke lantai 2. Baskoro memutuskan untuk membersihkan halaman saja. Dan ketika baru saja mengambil sapu, suara mobil terdengar dari luar gerbang. Ternyata Andin. Baskoro pun bingung harus bagaimana bersikap. Sedangkan di kamar, Condro dan Anjani sedang memadu kasih. "Tintin, Bas, bukain gerbangnya. Mbak mau masuk." Iya, Mbak." Baskoro pun menggeser pintu gerbang dan mobil Andin pun masuk ke garasi. Begitu sampai garasi, Andin terkejut melihat ada mobil lain. Andin mengira sedang ada tamu. "Bas?" "Iya, Mbak." "Di dalam ada tamu ya?" Iya, Mbak." "Tumben pagi-pagi begini. Siapa sih?" "Kalau tamunya Condro nggak mungkin deh. Condro kan biasanya belum bangun jam segini. Apa tamunya Mas Mar?" Bas, bantu Mbak ambil box di dalam ya. Mbak pagi ini masak banyak untuk Condro, kamu dan juga Mas Gono. Nanti Mas Gono suruh kesini ya, kita makan bareng-bareng." Iya, Mbak. Tapi Mbak, kenapa?" Aduh, gimana ngomongnya ya?" "Kamu gak usah sungkan, gak usah malu. Sebelum ada kamu di sini, Mbak juga sering kok masak di sini. Ayo, anterin Mbak. Mbak mau dibangunin Condro dulu, biar dia sekali-kali bangun pagi. Masa bangunnya siang terus?" Baskoro pun pasrah, meski dalam hati panik dan takut jika Condro ketahuan. Baskoro pun terus mengikuti Andin dari belakang naik ke lantai 2. "Bas, kenapa ngikutin Mbak?" "Oh iya. Sana, taruh makanannya di dapur." "Iya, Mbak." Andin pun naik.
Begitu sampai di depan kamar Condro, Andin langsung membuka pintu. Namun terkunci. Andin pun mengetok. Tok tok tok. Duh, ganggu aja sih pembantu sialan. Cekrek. Kamu siapa? Kamu yang siapa? Beb, ini cewek siapa sih? Pembantu baru. Gak sopan banget sama aku. Beb, cepet mandinya. Pintu kamar mandi pun terbuka. Condro keluar hanya menggunakan handuk. Ada apa sih, Beb? Andin? Aku pikir selama ini gak salah pilih. Tapi ternyata... Oke, serah kamu dah. Ucap Andin kecewa berlari turun tangga. Din, tunggu Din. Andin, aku bisa jelasin. Beb. Andin yang kesal dengan langkah kaki yang cepat berlari menuju mobil dan menyuruh Baskoro cepat-cepat membuka gerbang. Bas, buka. Mbak mau keluar. Bas, tahan dia. Bas, cepet buka gerbangnya. Baskoro bingung harus memilih yang mana, antara Andin atau Condro. Sedangkan Anjani membuntuti Condro dan menahannya. Andin, tunggu Din. Please dengerin aku. Bas, cepetan. Iya mbak. Baskoro yang kasihan pada Andin pun terpaksa membuka gerbang dan mobil pun berhasil kabur. Bas, kenapa kamu buka sih gerbangnya? Kamu itu pembantu Mas apa Andin? Dan Mas udah pernah bilang kan, Andin sangat berharga buat Mas. Harusnya kamu bantuin Mas, bukan malah ngebiarin dia pergi. Ucap Condro dengan nada marah pada Baskoro. Iya Mas, maaf. Sudahlah. Ucap Condro kecewa lalu kembali masuk ke dalam rumah. Beb, kamu jelasin sama aku siapa cewek tadi. Anjani terus merengek mengikuti Condro masuk ke dalam rumah dan menuju kamar, namun Condro yang kesal mengabaikannya. Beb, kamu denger gak sih? Cukup Anjani, aku capek. Capek? Capek gimana maksud kamu? Oh, jadi kamu lebih pilih cewek itu daripada aku? Oke, kita putus. Serah. Anjani pun menampar Condro, lalu mengambil tas dan keluar meninggalkan Condro. Condro sendiri acuh dan tak peduli. Yang ia pikirkan saat ini adalah Andin. Condro pun memakai bajunya, dan setelah rapi, Condro mengambil kunci mobil lalu menuju garasi. Mas kecewa sama kamu. Ucap Condro kemudian masuk ke mobil dan pergi meninggalkan Baskoro. Baskoro sedih. Dia juga merasa bersalah pada Condro. Harusnya tadi dia menahan Andin. Tapi Baskoro adalah lelaki polos. Kebaikan hatinya membuat ia tak tega jika melihat ada perempuan yang sudah baik namun disakiti. Baskoro juga sedih karena baru kali ini Condro menunjukkan sikap marahnya kepada Baskoro. Baskoro bingung harus bagaimana. Dia benar-benar menyesal telah mengecewakan Condro. Baskoro pun kembali menyapu halaman. Dan begitu selesai dia hendak membersihkan lantai 2. Namun belum masuk rumah, Gono baru saja tiba dengan membawa galon. Mas Condro kemana Bas? Kok mobilnya gak ada? Keluar Mas, ngejar Mbak Andin. Ngejar? Iya Mas, gara-gara kepergok lagi sama Mbak Anjani. Waduh, serius Bas? Bahaya tuh. Emang bener-bener Mas Condro nekat banget. Nekat tapi sembrono. Kalau sampai Mas Mar tahu dan Mas marah, bisa dikampleng tuh kepalanya Mas Condro. Apalagi Mbak Andin ini kesayangannya Mas Mar. Gak hanya udah dianggap seperti calon adik ipar, tapi udah dianggap adik sendiri. Oh gitu ya Mas. Iya. Loh, ini di meja kok ada makanan? Iya Mas, itu Mbak Andin yang masak. Tadi juga maunya Mas Gono dipanggil. Sekarang udah kesini. Wah, kebetulan Mas lapar. Tak pasang dulu galonnya, habis ini kita sarapan. Tapi Mas, gak nunggu Mas Condro. Gak sopan Mas, itu kan Mbak Andin masak buat Mas Condro. Kalau udah situasi emergensi kayak begini, Mas Condro gak bakal nafsu makan. Percaya deh sama aku. Daripada dibuang, mubazir toh.
Udah, kita sarapan dulu. Habis ini lanjut beres-beresnya. Baskoro dan Kono pun sarapan bersama di ruang makan. Enak Bas. Cobain ini. Tumis kangkung udangnya, enak banget. Mbak Andin ini emang cewek idaman. Ayu rupane, ayu atine. Gede donyane, jan ora ono celone. Celone yo mong siji kuwi tok, ora bejo nemu lanangan. Lanangan kok kayak tembelek. Hus, Mas jorok banget sih. Lagi makan kok ngomong kotor sih? Ya habisnya aku tuh sebel sama Mas Condro. Beda banget sama Kang Masnya Mas Maruto. Gak pernah neko-neko. Orang aku ini temennya kok. Kalau Mas Condro itu ganteng tapi kakean pola, banyak tingkah. Yo sekarang rasain. Mas, kalau menurut Mas Gono, Mas Condro sayang gak sama Mbak Andin? Yo gak tahu Bas. Atine menungso kuwi sulit ditebak. Kalau emang sayang, lah ngapain kok main cewek? Tapi aku tadi sempat mendengar Mas Condro putus sama Mbak Anjani, Mas. Ya syukur kalau gitu. Kalau bisa jangan sama Anjani aja, sama yang lain juga. Angel, Anes, atau siapa lagi tuh gak inget. Aku juga gak senang sama ceweknya Mas Condro yang lain. Wong wedok kok sombongi minta ampun. Wedoke kuwi ra gena-gena. Gak ada yang bener Bas. Tapi Mas yakin Mas Condro itu pasti nyesel kalau sampai ngelepasin Mbak Andin. Iya Mas, aku juga berharap Mbak Andin mau maafin Mas Condro. Baskoro merenung, memikirkan nasib Condro saat ini. Meski ia menyukai Condro, namun rasa sayangnya pada Condro membuat Baskoro rela jika Condro bersama Andin. Toh juga di antara Condro dan Baskoro tidak ada hubungan apapun. Condro masih bingung dengan perasaannya pada Baskoro. Dan Condro juga masih mengakui jika dia masih menyukai perempuan. Bas, kok ngelamun? Ayo dimakan. Iya Mas. Oh iya, kemarin kamu tak panggil-panggil kok gak nyaut. Mas lihat, kamu kok kayak habis nangis, kenapa toh? Oh, anu Mas, habis jatuh dari kamar mandi. Loh, lah terus sekarang gak apa-apa? Iya Mas, udah gak apa-apa. Terus, Mas sendiri gimana dengan Mas Buwono? Dia udah punya cowok baru, Bas. Lah, harusnya Mas senang dong. Kan dia gak gangguin Mas. Iya sih, tapi kok Mas masih keingetan dia terus ya, Bas? Apa peletnya dia masih ada di tubuhnya Mas? Kok sekarang Mas kadang ngerasa kangen ya, Bas? Kok kangen? Kan Mas benci sama dia. Ya gak tahu Bas, biasanya HP Mas selain orderan gak sesepi ini. Biasanya sebentar-sebentar dia kirim foto narsisnya sama Mas. Kadang kalau inget, Mas senyum-senyum sendiri. Meski Mas kadang sebel sama dia. Sekarang boro-boro kirim foto atau say hello. Nomor Mas aja diblokir sama dia. Tapi ya sudahlah. Dia udah seneng sama orang yang lebih baik dari Mas. Kok Mas Gono kayak gak ikhlas gitu? Emangnya andai dia putus sama cowoknya, Mas mau sama dia? Gimana yo Bas? Dibilang mau, tapi Mas gak mau dibilang homo. Tapi kalau dibilang enggak, tapi Mas kok rasanya kangen ya Bas sama dia? Apalagi sama kulit mulus sama pentil teposnya itu Bas. Bikin Mas gak bisa tidur kalau malam. Ih, Mas kok ngomongin pentil sih? Kamu gak usah ikut bayangin, udah makan aja. Habis ini lanjut. Iya Mas. Di tempat lain, mobil Condro kini sudah sampai di rumah Andin. Pak, buka Pak, saya mau masuk. Maaf Mas, Mbak Andin gak kasih sama Mas Condro masuk. Pak, ini penting. Izinkan saya masuk. Maaf Mas, ini perintah Mbak Andin sendiri. Katanya gak mau diganggu siapapun, termasuk Mas Condro. Condro yang tidak puas pun menelpon Andin, namun Andin tak mau mengangkatnya. Condro pun mengechatnya, bahkan mengirimkan voice note. Din, aku di depan Din. Please buka Din, aku pengen ngomong sama kamu. Maafin aku.
Din, oke aku salah. Tapi tolong beri aku kesempatan ngomong dan jelasin sama kamu. Din, aku sayang sama kamu, Din. Aku gak mau kehilangan kamu. Keluar, Din. Andin, aku nyesel. Aku nyesel. Condro pun yang tak kunjung mendapat balasan akhirnya memutuskan untuk pulang dan memberi ruang untuk Andin untuk menenangkan diri. Condro pun berniat untuk pulang ke rumahnya. Dia juga sempat menyesal karena telah memarahi Baskoro dan kini dia hendak minta maaf pada Baskoro. Mobilnya pun kini melaju kencang. Namun ketika mobil Condro berhenti di lampu merah, dia tak sengaja melihat Angel naik moge dengan cowok lain. Apalagi keduanya berboncengan dengan mesra. Angel terlihat memeluk erat cowok itu dan cowok itu pun menggenggam tangan Angel. Begitu lampu hijau jalan, Condro langsung menyalip lalu memepet moge tersebut sampai akhirnya minggir. Begitu Condro turun dari mobil, Angel langsung shock. Condro, sayang, siapa dia? Heh, lu siapa? Angel cewek gue. Ucap cowok itu menarik kerah Condro dan hampir memukul. Eits, santai bang. Aku gak lagi mau berantem, aku cuma nanya. Dan ambil aja, aku udah puas. Merasa ceweknya dilecehkan oleh Condro, cowok itu pun memukul Condro. Dan Condro membalas memukulnya. Sampai akhirnya Andin dibantu warga yang lewat melerai keduanya. Begitu dapat dilerai, Condro pun masuk ke mobil meninggalkan Angel. Condro, aku bisa jelasin. Gak perlu, mulai sekarang aku gak butuh kamu lagi. Droh, tunggu. Angel, kembali. Condro, dengarkan aku gak mau putus. Condro pun kembali melajukan mobilnya menuju pulang. Dia sudah tidak sabar bertemu Baskoro. Namun sayang, begitu sudah hampir sampai, Bu Bos menelponnya, yang mengharuskan Condro harus segera ke studio sekarang juga. Condro pun putar balik menuju studio. Dan begitu ia sampai studio, HP-nya bergetar. Baskoro mengirim pesan. Dan semenjak saling bertukar nomor, ini adalah yang pertama kalinya Baskoro mengirimkan pesan untuknya. Wajah Condro seketika senang. Ujung bibirnya tertarik tipis, menunjukkan senyum tampannya pada layar HP. Mas, maafin aku ya. Aku jangan dipecat. Aku masih butuh pekerjaan. Mas akan maafin kamu. Asal ada syaratnya. Apa, Mas? Condro tidak membalas. Dia memang sengaja menggoda, lalu sedikit menakut-nakuti, dan berniat membuat agar Baskoro penasaran. Rumah Buwono. Jika Condro tengah baru saja sampai di studio, Buwono sendiri juga tengah buru-buru turun dari tangga dan hendak berangkat ke studio. Namun sebelum berangkat, Buwono sempat melihat adiknya gelisah mondar-mandir. Lintang, lo kenapa sih mondar-mandir kayak nungguin orang beranak aja? Duh abang, aku lagi nungguin Mas Gono nih. Padahal udah bilang suruh antar dari sejam tadi. Kok nyampe sekarang kagak nyampe juga. Mana air habis banget lagi, diteleponin juga gak diangkat. Perasaan air cepet habis, baru kemarin. Iya, kan gue lagi diet bang, detox air putih. Pantes aja bolak-balik ke kamar mandi. Ya makanya ini Mas Gono lama banget, biasanya juga cepet. Mana mau olahraga lagi, kan jadi repot kalau haus. Tunggu aja, paling bentar lagi nyampe. Abang pergi dulu ya. Iya. Di tempat lain, di jalan raya, Gegono sekarang sedang melajukan motor roda 3-nya untuk mengantar galon ke beberapa rumah langganan. Dan dari kejauhan, dia terkejut karena ada banyak bapak-bapak berseragam namun bukan polisi yang tiba-tiba menyetop motornya. Dan Gegono pun turun. Selamat siang. Siang pak. Ada apa ini? Kok saya dicegat? Saya bawa surat-surat pak, lengkap, helm juga. Maaf pak, kami dari Dinas Perhubungan sedang melaksanakan giat protokol kesehatan. Maskernya mana pak? Oh iya lupa.
Kalau begitu, pinggirkan dulu Pak motornya, kemudian Bapak diwajibkan membayar denda administratif. Silakan tunggu antrian dulu. Aduh, apes tenan. Silakan Pak, KTP-nya. Gono pun menyerahkan KTP-nya. Lalu petugas mencatat dan menunjukkan selebaran kertas dengan nominal yang sudah tertera, yang seketika membuat Gegono terkejut. Silakan Pak Gono, 200.000. Hah? Banyak banget toh Pak. Memang peraturannya sudah begitu Pak. Saya nggak punya duit Pak kalau segitu. Itu kemahalan. Masker aja nggak segitu harganya. Masker cuma 5 ribuan di pasar Senggol Pak. Kalau beli 3 malah 10 ribu. Kalau ini kebangetan 200 ribu. Gede banget cari untung. Saya ini cuma rakyat kecil Pak. Cuma jual air galon. Ya mbok tolong diringanin. Jangan tambah diperos. Maaf Mas, sudah peraturannya demikian. Siapa yang melanggar pasti didenda agar membuat efek jera pada para pelanggar. Tapi saya nggak niat melanggar Pak, saya cuma nggak sengaja dan lupa. Lagi pula saya biasa lewat sini kok. Biasanya nggak ada sidak masker. Kok sekarang giliran saya nggak pakai masker malah ada sidak. Ayolah Pak, tolongin saya. Nih di dompet saya cuma ada segini nih. 25.000 saja ya Pak ya. Gak bisa Mas, kalau Mas gak mau bayar denda, Mas bisa berurusan sama polisi dan bisa masuk penjara. Walah Pak, hanya perkara masker saja bisa masuk penjara. Udah kayak maling aja. Walah mbok, kayaknya anakmu minggu ini telat kirim uang. Gegono pun membuka dompetnya yang menunjukkan beberapa lembar uang yang bercampur receh dan pecahan. Tangannya terasa berat. Wajahnya terlihat sedih dan sedikit ragu-ragu untuk mengeluarkan uang tersebut. Woi, cepetan, yang lain pada ngantri nih, ucap pelanggar lain yang tak sabar mengantri di belakang Gono. Iya, sabar toh. Dengan sangat terpaksa, jari jemari Gono akhirnya meraih beberapa uang pecahan 50, 20, dan 5 ribuan di dalam dompetnya. Namun, begitu Gono hendak menyerahkan lembaran uangnya kepada petugas, set, aroma wangi parfum yang tak asing di hidungnya tercium. Sebuah tangan putih mulus tiba-tiba saja menahan tangan Gono. Ini Pak, 200.000 kan? Ucap Buwono menyerahkan 2 lembar uang berwarna merah kepada petugas yang membuat lelaki deso di sebelahnya itu menoleh dan terkejut. Wono? Buwono kemudian meninggalkan antrean dan diikuti Gono yang mengejarnya. Won, tunggu Won. Ada apa? Gue buru-buru. Makasih ya. Nanti kalau aku udah bisa transfer Simbok, nanti aku ganti uangmu. Gak usah. Kenapa? Aku kan jadi gak enak. Tapi aku senang sih. Apa sikap baikmu kali ini itu mengartikan kalau kamu udah gak marah sama aku? Apa kamu masih suka sama aku? Jangan GR loh. Gue tadi gak sengaja aja lihat lo. Jadi gue berhenti. Nah terus kenapa kamu berhenti? Dan peduli sama aku. Kalau kamu udah gak suka sama aku. Gue berhenti bukan karena lo. Gue berhenti karena adik gue di rumah udah dehidrasi. Kehausan gara-gara lo kelamaan nganter air. Pantas aja lambat. Ternyata di mari kena sidak. Astaga, iya saya lupa. Maaf. Kirain aja kamu masih suka sama aku. Ogah. Udah, gue mau buru-buru. Cepet kirim tuh galon. Iya. Ucap Gono sedih sembari memperhatikan Buwono mulai menjalankan mobilnya. Tapi begitu mobil Wono baru jalan beberapa meter, Wono tiba-tiba memundurkan mobilnya, yang membuat Gegono penasaran. Ada apa Won? Nih, apa ini? Ya masker lah. Ya kali kancut wedus. Pakai tuh, biar gak kena razia lagi. Gegono pun tersenyum merona, sembari menatap mata Buwono yang masih kini pura-pura jaim dan pasang muka cuek. Meski dalam hati Buwono senang, Gegono menatapnya seperti itu. Won,
Aku nggak nyangka kamu ternyata masih perhatian sama aku. Makasih ya. Bu Wono tidak menjawab. Dengan wajah datarnya, Wono menutup kaca mobilnya, lalu pergi meninggalkannya. Bu Wono sendiri tak mampu menahan senyumnya ketika mengintip di balik spion mobil. Bu Wono geleng-geleng saat spion mobil itu memperlihatkan Gono yang masih berdiri tengah tersenyum dengan melambaikan tangannya kepadanya. Rasa kecewa di hatinya seolah-olah sedikit memudar. Namun sayang, Bu Wono kini sudah memiliki kekasih. Lagi pula Gono hanya ingin berteman saja dengannya dan tidak mau berpacaran dengan seorang laki-laki. Siang ini setelah Tirto dipecat secara tidak hormat, hari ini juga Tirto sudah tidak terpakai lagi di perbatasan. Dan itu artinya hari ini juga Tirto tengah bersiap hendak kembali ke kota dan meninggalkan perbatasan. Termasuk meninggalkan cinta yang telah gagal ia dapatkan, yaitu Dokter Tampan Maruto. Komandan, sebelum saya pergi, izinkan saya bertemu dengan Dokter Maruto. Saya hanya ingin meminta maaf kepadanya. Dan terima kasih karena dia tidak memenjarakan saya. Saya harus lapor dulu. Kamu tunggu di sini. Terima kasih. Mar, bagaimana kondisimu? Tanya Maijen Samudro selaku pangdam dan sekaligus sahabat sekolah Maruto. Aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Jawab Dokter Maruto yang masih terbaring di kamar medis khusus prajurit. Mar, harusnya dia tak hanya dipecat saja. Aku juga bisa memenjarakannya, jika saja tidak karena kamu yang memohon. Ada apa, Mar? Kenapa kamu membiarkannya bebas? Sudahlah, Sam. Aku sudah ikhlas. Ikhlas? Dengan apa yang ia lakukan kepadamu, kamu ikhlas? Dengan adanya orang yang melecehkan dan merendahkan harga diri dan reputasimu, kamu bilang ikhlas? Gila kamu, Mar. Aku gak ngerti sama jalan pikiranmu. Aku juga gak ngerti dengan jalan pikiran Tirto. Prajurit yang aku pikir hebat menangkap musuh, berprestasi, dan bahkan aku hampir saja mengangkat pangkatnya. Namun ternyata di luar dugaan. Memiliki jiwa psikopat dan mencintai sesama jenis. Bagaimana bawahanku bisa meloloskan dia sebagai prajurit? Sam, meski aku kecewa padanya, namun aku tidak dendam. Itu karena aku cukup tahu jika dia itu adalah anak yang kurang kasih sayang dari kedua orang tuanya. Jadi aku berusaha memakluminya dan memaafkannya. Aku mohon kepadamu agar masalah ini jangan dibesar-besarkan, apalagi sampai berita ini tercium ke media. Aku tidak ingin reputasiku terganggu akibat ada pemberitaan miring dariku, karena nantinya akan berpengaruh pada pekerjaan dan orang-orang yang bekerja padaku. Ya, aku mengerti. Kamu tenang saja. Aku sudah urus semuanya. Terima kasih, Sam. Kamu sahabatku yang baik. Tapi apa aku boleh bertanya sesuatu kepadamu? Tolong, jawab jujur, Mar. Aku sahabatmu dan kamu tahu aku. Aku hanya penasaran saja. Selain rasa maklum karena dia anak kurang kasih sayang, apa ada pertimbangan yang lain? Apa ada sesuatu di antara kau dan dia? Mar, jawab jujur. Ya, aku mengakuinya. Samudro tak membalas. Ia hanya tak menyangka, sembari mengusap wajahnya tak percaya. Dia masih syok dengan pengakuan Maruto sahabatnya itu. Samudro mencoba tenang sembari menghela nafas dalam-dalam, lalu kembali duduk di samping Maruto dan merangkul pundaknya. Maaf jika aku mengecewakanmu. Mar, kita sudah pernah membahas ini sebelumnya. Kamu tahu kan sesungguhnya aku seperti apa?
Sudah aku bilang kepadamu jika sebetulnya aku ini terbuka. Hanya saja aku masih kaget dengan pengakuanmu itu. Aku juga tidak mengerti. Entah apa yang membuatmu jadi seperti ini. Karena Kartika atau karena belum menemukan perempuan yang benar-benar mau nerima kamu. Tapi yang pasti, sebagai seorang sahabat, siapapun kamu dan apapun yang menimpamu, ya sampai kapanpun kamu tetaplah sahabatku. Maruto yang terharu memeluk tubuh Samudro, dan Samudro membalas pelukannya. Sabar Mar, sabar, ucap Samudro mengelus-ngelus punggung Maruto. Terima kasih Sam, ucap Maruto melepus pelukannya. Panglima, lapor. Saya menyampaikan, Saudara Tirto meminta izin ingin bertemu Dokter Maruto sebentar saja. Seketika Samudro menatap Maruto dan Maruto mengangguk yang berarti mengizinkan. Kamu yakin? Ya, aku yakin. Lagi pula setelah ini, kita akan berpisah dan mungkin tidak akan bertemu lagi. Baiklah, suruh dia masuk. Siap, Panglima? Panglima pun keluar. Dan tak lama kemudian, Tirto masuk. Dok, maafkan aku. Kenapa kamu tidak memenjarakanku? Kenapa kamu masih memaafkanku? Ucap Tirto yang tiba-tiba menghampiri Maruto dan memeluknya erat-erat. Tirto, sudahlah. Semua sudah terjadi. Aku berharap ini bisa menjadi pelajaran untukmu. Dan setelah kejadian ini, kamu bisa introspeksi diri lagi. Dan jangan mengulangi kesalahan lagi. Jangan sia-siakan masa mudamu. Raihlah masa depanmu. Kata-kata Dokter Maruto membuat air mata Tirto semakin tak terbendung. Air matanya menetes dan membasahi pundak sang dokter. Maafkan aku yang telah memaksakan kehendakku pada dokter. Maafkan aku yang telah menyakitimu. Seberapa kali aku menanyakan kepadamu, seberapa kali itu juga jawabanmu tetap sama. Dan sekarang, aku tidak akan lagi menanyakannya lagi. Terima kasih dok, bertemu denganmu, aku mendapat pengalaman yang luar biasa. Aku tidak akan pernah melupakanmu. Baiklah, kalau begitu, aku pamit. Tirto pun melepas pelukannya, lalu berjalan menuju pintu. Namun tiba-tiba ia membalikkan tubuhnya dan Tirto kembali lalu mencium bibir Maruto dengan ciuman penuh haru biru. Maruto tak melawannya. Dia terlihat pasrah. Ketika kedua tangan Tirto menggenggam rahang sang dokter, sedangkan air mata mulai jatuh di balik kacamatanya sendiri. Lalu jatuh membasahi bibirnya yang kini sedang dikecup oleh Tirto. Namun, sayang, ciuman hangat dan nikmat itu hanya sekejap saja. Tirto lalu melepas ciuman perpisahan itu, sebelum akhirnya Tirto benar-benar pergi meninggalkannya dan menghilang di balik pintu. Maruto melepaskan kacamatanya. Air matanya mengucur deras. Suara sesegukan menghiasi ruangan medis. Jari jemari tangan Maruto menggenggam keras kacamatanya, sembari melihat pergelangan tangan dan kakinya yang terluka akibat ulah Tirto yang menggantungnya di akar pohon, dan dia berkata dalam hati, Tirto, maafkan aku. Aku belum bisa menerima cintamu. Aku tahu aku mulai menyukaimu. Tapi aku terpaksa menyukaimu dengan caraku. Kamu masih muda. Saat ini kamu masih menyukaiku. Tapi mungkin tak lama lagi, kamu pasti dengan mudah melupakanku. Apalagi jika kamu telah menemukan seseorang yang lebih baik segalanya dariku. Dan aku berharap kamu mendapatkan seseorang yang bisa membawamu menjadi lebih baik. Dan jika suatu saat kita tidak sengaja dipertemukan kembali, aku berharap kamu sudah berubah menjadi orang yang berhasil
dan lebih bahagia tentunya. Selamat tinggal Tirto. Doaku menyertaimu. Malam ini Baskoro sedang bersiap-siap untuk jualan. Sebelum Baskoro berangkat, Baskoro mengecek pesannya tadi. Ternyata Condro belum juga menjawab pesannya. Baskoro takut Condro akan mengulangi dan melakukan itu kepadanya. Apalagi bagian belakangnya baru saja sembuh dan terkadang rasa perihnya masih hilang muncul. Aduh, jangan sampai Mas Condro ngelakuin itu lagi sama aku, ucap Baskoro sembari memegangi pantatnya sendiri. Baskoro pun menyiapkan uang kecil untuk kembalian. Dia membuka kotak tabungannya untuk menukarkan pecahan-pecahan uang receh. Dan begitu selesai menukar, Baskoro berniat menghitung uang tabungannya yang sudah lama ia tak hitung. Baskoro pun penasaran dengan jumlah uang yang ia tabung selama hampir 3 tahun itu. Dan tak disangka, Baskoro terkejut ketika melihat jumlah nominal di tabungannya. Lalu Baskoro dengan senangnya keluar kamar menghampiri bapaknya. Pak, Bapak. Ada apa toh, Bas? Pak, tabunganku udah bisa pakai beli motor, Pak. Alhamdulillah, Bapak senang dengarnya. Iya, Pak. Sebentar lagi kalau Bapak mau kemana-mana, aku bisa antar kemanapun Bapak mau. Biar gak sumpek di rumah terus. Sekali-kali aku pengen ngajak Bapak jalan-jalan, refreshing. Iya, Le. Bapak bangga sama kamu, Le. Makasih ya, Pak. Besok setelah dari rumah Mas Condro, Bas mau ke dealer, mau beli langsung. Iya, Le. Tapi kalau bawa motor hati-hati, Le. Jangan kebut-kebut. Ya iya, Pak. Masa jualan kok kebut-kebutan? Ya udah, Pak. Bapak istirahat aja ya atau nonton TV. Bas mau jualan dulu ya. Iya, Nak. Oh iya, Bapak nanti pas Bas pulang mau makan apa? Nanti Bas bungkusin. Apa aja, Le. Terserah kamu aja. Ya udah, Bas berangkat yo, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di perbatasan, malam ini Dokter Maruto sedang berada di posko yang sebelumnya menjadi tempat istirahat Tirto. Itu karena tempat tidur sebelumnya yang berada di gubuk masih belum diperbaiki karena masih hujan gerimis seharian. Saat ini dia ditemani Maria yang sedari tadi terus-menerus menangisi kepergian Tirto. Maria, jangan menangis, Nak. Prada Tirto harus pergi karena tugas, Nak. Tapi aku rindu. Mengapa Prada Tirto tidak pamit padaku? Mengapa padahal dia sudah berjanji kalau sudah sembuh bermain bersama-sama? Melihat Maria merengek, Dokter Maruto ikut sedih. Jujur benar kata orang, kita akan merasa kehilangan jika orang itu kini telah tak ada di samping kita. Rasa ini yang kini menghinggapi Maruto. Melihat ranjang bekas tempat tidurnya, Maruto teringat saat-saat ketika ia sedang mengobati Tirto. Maruto ingat semua kenangan ketika bersama Tirto. Maruto ingat semuanya, tapi ada yang ia tidak ingat, yaitu lupa menyimpan nomor Tirto, dan Tirto pun juga demikian. Maruto sedih, tak ada kenangan yang tersisa yang ditinggalkan Tirto. Foto berdua pun ia tak sempat. Rasanya belum sehari Tirto pergi, Maruto sudah dilanda rindu campur cemas. Maria yang melihat Maruto tertunduk tiba-tiba menghentikan tangisannya. Dokter, apa dokter merindukan Prada Tirto? Iya, Nak. Dokter rindu sekali. Maria tiba-tiba mengambil tasnya lalu mengeluarkan selebaran kertas pada Maruto. Dokter, kalau Bapak rindu, lihatlah lukisan kalian berdua yang Maria lukis waktu lalu. Dokter lupa, Nak. Terima kasih, Maria. Akhirnya rindu Bapak sedikit terobati. Meski hanya sebuah gambar, tapi gambar yang kau lukis begitu hidup, Nak. Dokter,
Maria masih ada banyak lukisan Prada Tirto bersama dokter. Sebentar. Ini, ini, dan ini. Maria menunjukkan beberapa hasil gambarannya pada Maruto. Maruto takjub. Di sana banyak sekali gambar Tirto dan dirinya sedang berdua. Ternyata Maria juga secara diam-diam menggambar dan memperhatikan keduanya. Maria, ini kapan nak? Tanya Maruto ketika melihat gambar yang menunjukkan Tirto sedang memeluknya ketika dalam kondisi tidur. Itu ketika Prada Tirto diam-diam sedang menggoda dokter. Malam ini Condro baru saja on air. Dan ketika sedang break, Bu Bos masuk. Hei, tumben bos, cantik banget, mau kemana? Tanya Condro pada janda muda satu anak berusia 32 tahun itu. Wono mana? Mau clubbing lah. Terus, mau clubbing kenapa cari Wono? Cekrek. Bos. Ini dia ditunggu-tunggu baru datang. BTW, dia serius gak sih? Awas lu bohongin gue. Pasti, bos. Ya udah, gue kesana ya. Yap, selamat berkencan bosku. Tumben Bu Bos tampil beda. Ada yang ngajak dia kencan ya? Siapa sih yang lagi deket sama si Bu Bos? Pengusaha. Aku penasaran sama tipe cowok Bu Bos. Lo udah kerja di sini berapa lama sih? Lo belum tahu kalau Bu Bos tuh nggak normal. Nggak normal gimana sih? Dia itu lesbi. Apa? Sejak kapan dia jadi belok? Wah, ini pasti kamu yang ngeracunin dia. Pakai nuduh gue. Dia yang belok, kenapa gue yang disalahin? Ya kali aja habis cerai sama mantan suaminya terus sakit hati. Jadi gak demen sama laki. Suka-suka dia lah. Kenapa lu gak yang ngatur? Bukan ngatur. Tapi sayang aja, cantik gitu, seksi, janda mapan, anak satu. Pasti masih banyak laki yang mau. Ya elah, serah dia deh. Hidup-hidup dia. Iya sih. Pelangi Club. Malam ini seorang wanita cantik berambut panjang tengah duduk di kursi bar dengan kondisi setengah mabuk. Satu wanita lain berambut sebahu baru saja masuk dan duduk di sebelahnya. Mas, biasa. Siap. Hai. Sapa wanita setengah mabuk tadi ke wanita berambut pendek. Hai. Sendiri? Enggak juga. Sedang menunggu seseorang. BTW gue Anjar. Loh? Andin. Gue belum pernah lihat lo kesini. Ya, ini pertama kali aku kesini. Sekaligus pertama kalinya juga aku disakiti oleh orang yang kusayangi. Mas, nambah. Oh, sorry. Kamu sendiri? Aku sedang menunggu seseorang. Tapi rupanya dia berbohong, padahal dia bilang sudah menungguku. Semua cowok emang brengsek. Suka mainin cewek, suka ngibul, pendusta. Gue gak sedang nunggu cowok, tapi gue nunggu cewek. Hah? Kamu lesbi? Anjar tidak menjawab. Kalau kamu diam, berarti benar. Sakit hati sih sakit hati. Tapi apa enaknya cewek sama cewek? Kalau lo mau coba, gue bersedia nunjukin ke lo betapa nikmatnya sama cewek yang gak bakal lo dapetin dari cowok yang bisanya cuma nyakitin lo. Ya lumayan buat sejenak lupain rasa sakit hati lo. Andin dengan wajah setengah mabuknya menatap wajah Anjar. Lalu lagi-lagi kembali tertawa. Kamu ngomong kayak gitu, apa selama ini kamu gak pernah sama sekali ngerasain yang namanya laki-laki? Gue janda. Ucap Anjar yang seketika membuat Andin terdiam dan bingung. Lalu kembali menatap gelasnya. Sedangkan Anjar memperhatikan Andin yang seolah-olah berpikir. Hingga tiba-tiba Andin menoleh dan mengucapkan sesuatu. Aku mau coba. Hah?
Lo yakin? Yakin. Aku belum pernah minum alkohol. Dan gara-gara cowok, sekarang aku minum. Jadi, kenapa gak hancur sekalian aja? Andin, lebih baik urungkan saja. Karena gue yakin lo masih bisa lurus. Lo cantik. Lo masih bisa dapetin cowok yang lebih baik dari cowok lo yang brengsek. Gak semua cowok kayak gitu. Ya meski gue juga pernah ngerasain sama apa yang lo rasain. Tapi gue masih percaya masih ada laki-laki yang baik di dunia ini. So, kalau kamu berpikiran kayak gitu, kenapa kamu sama cewek? Kamu juga cantik. Bang, lagi. Din, di mana rumah lo? Gue yang terbalik. Won, kamu ngapain sih mandir-mandir? Duh, bahaya nih. Kalau bos marah, gue bisa dipecat. Mati gue. Emang kenapa? Cewek yang mau janjian sama bos itu cowok. Asem dia nipu gue. Di fotonya cantik banget. Untung aja foto bos, foto anaknya dipakai. Makanya jangan cari jodoh lewat aplikasi. Buruan tuh video call bos sebelum dia naik pitam. Buwono langsung video call Anjar. Bos, di mana? Udah nyampe. Mana orangnya? Kok nggak datang-datang? Gawat bos, sorry, dia cowok. Asem loh. Cie, tapi bos dapat gantinya tuh. Ucap Wono yang melihat Anjar memegangi seorang wanita setengah mabuk. Sudah ku bilang, cowok itu semua sama, penipu. Andin. Chandra, lihat nih. Ini Andin bukan? Sialan. Kenapa dia bisa masuk tempat kayak gitu sih? Won, aku cabut dulu, jemput dia. Bos. Sorry. Dia cewekku. Oh, jadi Andin yang sering lo ceritain ini dia. Udah lo apain dia sampai kayak gini? Cepet, bawa dia pulang. Iya bos, sorry nih. Baju bos jadi kotor, kena muntahan dia. It's okay, cepet bawa balik. Iya bos. Din, sadar Din. Aku gak mau pulang. Lepasin. Anjar, urusan kita belum selesai. Kamu udah janji, ingat. Aku akan cari kamu. Akan kutagih janjimu. Setelah berkeliling dan mampir dari rumah Andin, Baskoro kini ke tujuan terakhirnya, yaitu mangkal di depan studio Pelangi Radio. Dan tak berapa lama ia sampai, dan ketika baru sampai, Baskoro justru mendapat pesan dari Condro. Mas gak ada di studio. Mas pengen ngopi. Kamu langsung ke rumah ya. Mas tunggu gak pakai lama. Baskoro pun tanpa babi bu langsung melajukan sepeda gayungnya ke rumah Condro. Namun baru saja ia menggayung sepedanya, Buwono memanggilnya dari lantai 2. Bas, main kabur aja. Mau kemana? Gue belum ngopi. Anu mas, ditunggu Mas Condro di rumahnya, suruh cepet-cepet kesana. Ya udah deh, habis ini balik gue mampir ke sono. Iya mas, ngopi di sana aja. Baskoro pun langsung menuju rumah Condro. Dan tak berapa lama kemudian ia sampai. Mas, Baskoro yang tak mendengar Condro menyaut, langsung menuju ke lantai 2. Mas, cekrek. Shh, jangan berisik, ada Andin di dalam, baru aja tidur. Oh, iya mas. Masih ada kan kopinya? Masih mas. Condro pun merangkul pundak Baskoro, sembari turun tangga bersama-sama menuju balkon depan rumah. Mbak Andin udah gak marah ya mas? Justru mas sengaja bawa dia ke sini karena dia masih marah sama mas. Tadi aja mas nemuin dia lagi mabok. Hah? Mabok? Iya, makanya mas bawa pulang ke rumah mas aja. Biar dia gak kabur atau balik ke tempat begituan. Padahal sebelumnya dia paling anti masuk begituan. Ya, mungkin ini semua gara-gara mas. Mas jadi nyesel. Sabar ya mas.
Semoga Mbak Andin masih mau nerima Mas lagi. Tapi Mas juga harus janji, Mas gak boleh nakal. Gak boleh nakal lagi, gak boleh selingkuh lagi. Aku kasihan sama Mbak Andin. Iya Bas, Mas juga capek. Mas pengen setia sama satu wanita. Ucap Condro menatap Baskoro, yang membuat Baskoro gugup. Mas, mau kopi apa? Kopi jahe ada nggak? Dingin-dingin gini biar hangat, ucap Condro sembari mencabut keripik singkong. Ada Mas, bentar. Baru saja mau menyeduh kopi, HP Baskoro berbunyi. Gegono memanggil. Halo Mas, piye? Posisi, aku mau ngopi. Oh, sini aja Mas, jalan kaki. Orang aku lagi di rumah Mas Condro. Loh, kamu nggak jualan toh? Ya jualan, tapi mampir ke sini disuruh Mas Condro. Oke, OTW meluncur. Bas, ya Mas, nginep sini ya. Temenin Mas begadang. Takut Andin kabur. Baskoro pun terkejut saat Condro menyuruhnya menginap di rumahnya lagi. Baskoro takut dia menagih syarat agar dia tak marah. Tapi kalau dilihat raut Condro sekarang ini, dia tidak terlihat marah pada Baskoro. Nginep ya? Tapi aku tadi udah janji bawain makanan buat Bapak Mas, takut Bapak nunggu. Condro pun tersenyum geleng-geleng, lalu mengeluarkan HP pada sakunya dan mengetikkan sesuatu. Bapak suka makan apa, Bas? Soto, Mas. Condro pun mengetikkan sesuatu pada HP-nya. Dah, beres. Beres gimana, Thomas? Mas udah pesenin soto ayam kampung buat Bapak dan langsung dikirim ke sana. Sekaligus Mas udah kasih note sama Kang Ojeknya, suruh bilangin Bapak kamu nginep di sini. Oh, makasih ya Mas. Ini kopinya. Kamu udah makan, Bas? Belum, Mas. Kalau gitu Mas pesen makan ya. Mas juga belum makan. Sekalian bareng-bareng bertiga sama Mas Gono. Mas, berempat Mas. Sama Mas Wono. Tadi katanya mau mampir ngopi juga ke sini. Oke, Mas pesen. Kamu mau apa, Bas? Apa aja, Mas. Yang penting bikin wareg. Nasi Padang ya? Iya, Mas. Aku suka. Nasinya banyak, bikin kenyang. Di saat Condro dan Baskoro sedang memesan makanan, Buwono sendiri baru saja sampai di depan gerbang. Dan ketika dia hendak masuk, Tintin. Mobil Buwono tiba-tiba saja datang yang membuat wajah Gegono cerah seketika. Won, Mas, bukain. Malah bengong. Oh iya, lupa. Gegono pun menggeser gerbang. Lalu mobil Buwono masuk ke garasi. Kemudian keempatnya kini berkumpul. Bas, kopi susu ya? Teriak Gono menghampiri Baskoro yang disusul oleh Buwono. Iya Mas, kalau Mas Wono kopi apa? Kopi good night ada nggak? Nggak ada Mas, kalau good day baru ada. Ya udah, itu mochaccino ya? Iya Mas. Gimana Andin bro? Aman, sekarang lagi di kamar, baru aja tidur. Syukurlah. Ini punya Mas Gono dan yang ini punya Mas Wono. Oh iya, aku udah pesenin nasi Padang buat kita mabar. Wih, mantep emang Bos Condro. Kebetulan aku belum makan. Sama, aku juga lapar. Enaknya ngopi sambil dengerin dangdut di pelangi radio, ucap Gono memutar HP-nya. Tak lama kemudian, HP Buwono berbunyi. Dan Wono pun meloudspeaker agar terdengar. Kecilin radionya Mas. Ya sayang, gimana? Gak ada sayang, aku sedang free. Aku kangen kamu malam ini, aku pengen ngajak kamu dinner. Gegono yang kaget tersedak kopi sampai kopi jatuh membasahi bajunya. Mas, pelan-pelan toh minumnya. Ayo sayang, kamu udah selesai siaran kan? Iya sih, tapi
Seketika wajah Gegono jadi berubah kesal dan cemberut, dan itu menarik perhatian Condro dan Baskoro yang bertanya-tanya. "Bas, aku pulang dulu ya, mau ganti baju," ucap Gegono yang membuka bajunya yang memperlihatkan otot kekarnya, sehingga membuat Buwono menelan ludah dan kurang fokus pada panggilan teleponnya. "Iya mas, habis ini cepetan ya kesini lagi, kita makan bareng-bareng, ntar tak buatin lagi kopinya." Gono pun dengan meremas baju yang menggantung di tangannya, kemudian berjalan dengan langkah yang kesal, lalu menghilang di balik gerbang. "Mas Gono kenapa, Bas?" tanya Condro heran. "Aku juga bingung, Mas." "Sayang, kamu masih di sana?" "Oh, iya. Sayang, kayaknya gue agak capek deh malam ini. Besok aja ya, kamu gak keberatan kan?" Tentu tidak. Jangan sampai kamu sakit. Istirahatlah. Anytime kita bisa jalan kapanpun sewaktu-waktu kita mau. Tapi kesehatanmu nomor 1 bagiku." "Oh, makasih sayang. Love you. Love you too, honey." Duh, romantis amat, Won. Guys, gue mau nyamperin Gono dulu ya. Wono tiba-tiba berlari menuju rumah Gegono. Dan begitu keluar gerbang, Buwono baru saja melihat Gono masuk rumahnya. Gegono tak menyadari jika Buwono kini diam-diam membuntutinya. Dia tetap berjalan melewati lorong di antara tumpukan galon untuk mengambil baju yang ada di kamarnya. Asu tenan, lagi enak-enaknya kumpul cowoknya malah telepon. Ganggu aja. Asu. "Siapa yang asu, Mas?" ucap Buwono yang seketika menoleh ketika melihat Buwono sudah ada di belakangnya. "Kok kamu bisa ada di sini? Bukannya kamu..." Buwono tak menjawab. Dia tiba-tiba berlari dan langsung menyerang bibir Gegono. Kali ini Gono tak melawan. Gono justru berani melingkarkan kedua tangannya memeluk Buwono. Seakan mendapat lampu hijau dari Gegono, Buwono pun semakin berani berbuat lebih. Setan merasuki tubuh Buwono, seolah lupa jika Gegono pernah memukulnya. Namun Buwono kini tak peduli. Dia sudah tidak sabar ingin merasakan prian desa yang ditaksirnya itu. Brak, klontang, suara galon kosong berjatuhan saat Buwono mendorong tubuh Gegono yang terjatuh pada tumpukan galon kosong yang berada di sebelah kirinya. "Won, kamu mau apa?" Wono lagi-lagi tak menjawab. Wono hanya tersenyum smirk. Lalu dia membuka seluruh tubuh putih dan mulusnya di depan Gono. Lalu kemudian ia berjongkok di atas Gono dan membuka celana Gono. "Won, Mas, gue suka sama lo." "Wono!" Gegono teriak. Suaranya terdengar menggema di gudang galon miliknya, tatkala merasakan vakuman hangat Buwono pada keris pusakanya itu. Jika saat di rumah hantu waktu lalu Buwono hanya sempat mengecup ujung gamannya, namun sekarang pangkal kerisnya itu pun Gono tak bisa melihatnya. Jangankan melihat, membuka matanya pun cukup sulit akibat menahan sengatan-sengatan kenikmatan yang terus-menerus ia dapatkan. "Won," matanya sayu-sayu redup saat Buwono menyapu bersih ukiran otot yang melingkar memutari keris pusakanya itu. Buwono juga sesekali menggoda dengan keluarkan ujung lancip lidahnya itu ke lubang kecil di ujung kepala keris Gono. Gono tak tahan lagi, seakan-akan gunung ingin meletus. Buwono yang sesama lelaki yang mengerti apa yang dirasakan Gegono malah sengaja melepas vakumannya yang membuat Gono penasaran. "Won, kok dilepas?" Buwono tak mau menjawab. Dia justru berganti posisi. Jika posisi Gono saat ini pada galon kosong yang terletak di sebelah kiri,
Kini Buwono justru berpindah pada sebelah kanan, di mana di sana terdapat tumpukan galon yang berisi air. Buwono pun tiba-tiba berdiri setengah membungkuk, lalu sedikit melebarkan kakinya menginjak tumpukan galon dengan sengaja mengundang Gegono untuk masuk. "Sumangga Mas Gono, kulo aturaken mlebet," dalam bahasa Jawa yang berarti "silakan Mas Gono, saya persilakan masuk." Gono pun tak menjawab. Dengan pusaka yang masih mengacung tegang, Gono berdiri perlahan. Lalu ujung jari tangannya menyentuh punggung halus nan putih milik lelaki yang biasa ia sebut Homo Sontoloyo itu. "Mas," Wono mendesah saat jari jemari Gono mulai turun dan membuka belahan Buwono. "Won, kenapa mas? Mas ragu? Apa takut jijik? Gue bersih kok." Bukan, lubang ini kok terlihat sempit ya. Aku cuma takut kamu kesakitan. Apa ya muat menerima gamanku yang lagi gede-gedenya ini?" Mas tenang aja. Gue bisa ngatasin. Gue juga udah sering senam kegel ala boti. Mas tenang aja. Cukup pelan-pelan aja. Karena baru pertama kali ini gue melakukannya. Jadi kamu belum sempat dimasuki sama cowokmu itu? Belum mas. Karena jujur dari lubuk hati yang paling dalam, gue ingin mas yang masuk, bukan yang lain. Ayo mas, tunggu apa lagi? Gono yang mendengar penjelasan Wono tanpa pikir panjang mulai menggesekkan keris pusaka kebanggaannya itu ke pintu surga dunia milik laki-laki Homo Sontoloyonya itu. Wono sendiri tak kuasa menggigit bibirnya sendiri. Tatkala merasakan ujung gaman Gono itu mulai mencoba membuka pintu Buwono. Pintu itu perlahan demi perlahan mulai terbuka. Gono terus mendorong dari luar, sedangkan Wono membantu membuka dari dalam. Hingga kemudian, "Won, Edian Won, masuk semua Won, rapet banget Won, rasanya gamanku kayak kejepit. Kamu gak apa-apa Won, kok meringis gitu, sakit ya? Aku cabut aja ya kalau sakit." "Sakit sedikit, tapi campur enak mas, jangan dicabut, gerakin aja biar tambah enak." "Gini?" tanya Gono mulai menggerakkan kerisnya. "Kencengin lagi mas, aku kuat kok." "Gini? Aduh, iya mas, lagi, aku kuat mas, masih sanggup." "Won, kamu sih sanggup, tapi mas ini gak tahan. Enak banget Won rasanya. Kok bisa gini Won, padahal kamu ini laki-laki loh," ucap Gono meracau sembari terus menggenjot Buwono. "Gue gak bisa ngomong apa mas. Mas Gono perkasa banget. Won, 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 aku gak tahan. Keluarin di dalam mas." Gono tak mampu lagi. Dia meraih pinggang mulus dan ramping Buwono, lalu mencengkeram pinggang itu kuat-kuat, sampai cengkeraman tangan Gono membuat pinggang putih Buwono menjadi merah. Dorongan itu semakin kencang. Desahan keduanya terdengar menggema dan saling bersahutan di gudang galon. Buwono juga merasakan perasaan yang sama. Tangan kiri Buwono meraih miliknya sendiri dan mempermainkannya sendiri. Sedangkan tangan kanan Buwono meremas kuat ujung bibir galon. "Wono, mas!" "Mas, gimana perasaan lo bercinta dengan Homo Sontoloyo kayak gue?" Gono tak menjawab. Dengan keris yang masih menancap dan masih belum ia cabut, Gono masih mengatur nafas. Dia hanya memeluk erat tubuh ramping Buwono, sembari berkali-kali mengecup punggung mulusnya. "Mas, kok lo gak jawab sih?" "Sik toh, jangan marah dulu. Mas kan masih ngos-ngosan." "Jadi gimana? Enak gak?" Nafas Gono yang ngos-ngosan itu tiba-tiba terasa dekat di telinga Wono.
Lalu kemudian Gegono berbisik. Habis ini kita ke rumah Mas Condro. Kita makan nasi padang dulu isi tenaga. Baru setelah itu kita lanjut ronde kedua. Wono pun tersenyum. Ucapan Gono itu pun sudah memberi jawaban atas pertanyaannya. Jadi, itu berarti Mas mau nerima gue? Pakai nanya, kalau udah moncrot kayak gini, terus mau gak mau gimana lagi? Iya, Mas jujur. Mas suka sama kamu. Mas nyerah, Mas ngaku. Nah, gitu dong Mas. Lah terus, gimana cowokmu? Nanti kita bicarakan. Yang jelas, gue gak akan ngecewain Mas Gono. Karena gue sebenarnya sayangnya sama Mas Gono. Ya sudah, aku lega kalau gitu. Berarti mulai malam ini kita pacaran toh? Iya Mas. Dan Mas Gono mulai malam ini officially menjadi homo. Ya wes, suka-suka kamu aja. Ya udah Mas, cabut Gi. Udah mulai mules nih. Perihnya baru kerasa. Waduh, lecet dong. Ya wes, tak cabut ya. Sabar ya, tak cabut pelan-pelan. Gegono pun mulai perlahan-lahan mulai mengeluarkan kerisnya, sembari merasakan permukaan Wono yang masih hangat. Buwono pun merasakan sisa-sisa kenikmatan saat milik Gono mencoba keluar. Namun ketika keris itu baru keluar setengahnya saja, Mas Gono, nasi padangnya udah. Baskoro. Wah, Mas Condro. Baskoro yang menyaksikan secara live proses keluarnya pusaka keris itu langsung berlari terbirit-birit kembali ke rumah Condro. Bas, tunggu Bas.